Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menilai mereka dipulangkan lantaran ketahuan menggunakan visa furoda yang tidak resmi dari Malaysia dan juga Singapura. Ini relatif memang lebih jauh mahal banget dari biaya atau harga ongkos haji ONH khusus atau plus yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap menunggu haji. Mencintaimu. Oh ya, menunggu haji. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Kembali lagi di acara kita Hai Indonesia. Betul, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya, dan kayak biasa ada saya Ditan Sudiro. Ada Nuka Azita juga di sini. Yap, apa kabar Nuka? Baik dong. Aduh, ini banget ya. Selalu ya ijo-ijo. Kayak nggak kayak PNS. Enggak kali ini. Enggak ya, ijonya lebih muda. Ya kayak ibu-ibu yang itulah. Ya pokoknya yang bersanggul-sanggul itu ya. Pokoknya Makanya gue nggak buat sanggul nih rambut. kayak ibu-ibu pejabat teras. Terima kasih banyak Bapak Dita. Ya, kenapa sebutannya pejabat teras ya? Saya juga nggak tahu ya. Kalau saya sih mau nyebutnya pejabat halaman. Iya, teras halaman gitu Sama kan. aja ya. Anyway, kita kembali lagi di Hai Indonesia. Kayak biasa kita bakal membahas tema-tema yang ada di sekitar kita. Nanti juga nggak ketinggalan ada informasi, tips, dan berita Betul. dari dalam dan luar negeri yang bakal kita share kepada Anda. Betul, jadi selama 1 jam ke depan ini kita berdua bakal nemenin kalian semua yang lagi beraktivitas apapun. Mau di rumah, di luar rumah, kerja, sekolah. Pokoknya apapun ya kita berusaha untuk membuat kalian happy tapi nambah wawasan juga pastinya. Iya, benar banget. Dan jangan lupa pokoknya selalu bahagia ya Besti. Kalau udah bahagia, udah senang-senang terus, imunnya kuat, makin sehat. Lagi pula bahagia tuh semua tuh berhak untuk bahagia. Benar, semua berhak untuk bahagia, bukan hanya dia aja, semua. Dia, kamu juga berhak bahagia. Iya. Bisa aja. Itu Kahitna ya? Enggak dong. Yofinuno? Dia. Afgan, kok Yofinuno? Jauh banget ya dari Afgan Udah ke stop it, Yofi. maaf. Ya. Kita hari ini lagi nggak ngebahas mengenai musik, tidak membahas mengenai musik. Enggak, kali ini enggak. Tidak membahas mengenai Afgan atau Kahitna atau Yofinuno juga. Atau dia juga? Tidak membahas tentang mantan kamu juga pastinya. Karena mantan kamu dari tempat sampah bukan? Biasanya ada di Bantar Gebang. Buanglah mantan ke tempatnya. Buanglah mantan ke Bantar Gebang. Yap, enggak, kita lagi nggak mau ngebahas tentang itu. Kita lagi membahas mengenai tema haji, tapi hajinya furoda. Ya, jamaah haji furoda. Jamaah haji furoda ini pertama kali saya dengar, saya pikir berkaitan dengan Jepang. Saya pikir daerah, jadi berangkat dari furoda. Ya Allah. Fukuoka, furoda. Saya Jauh. pikir Jauh. ya udahlah. Pentung nih palanya. Ya beneran, gue pikir tuh dari Jepang gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi, ternyata namanya jemaah haji furoda ini sebuah tipe haji namanya haji furoda. Jadi lebih detailnya ini dimulai dari bulan Juni 2022 kemarin. Ada 46 jamaah haji furoda Indonesia yang terlantar di Jeddah, Arab Saudi karena ditolak oleh pihak imigrasi Arab Saudi, disuruh pulang ya. Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menilai mereka dipulangkan lantaran ketahuan menggunakan visa furoda yang tidak resmi dari Malaysia dan juga Singapura, bukan dari Indonesia. Jadi 46 jemaah haji furoda itu diberangkatkan oleh PT Al-Fatih Indonesia Travel. Dan belakangan diketahui ternyata PT Al-Fatih ini belum terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU di Kementerian Agama. Dan Biro Perjalanan Haji ini juga ternyata tidak melaporkan jemaah yang dibawanya ya. Jadi sebenarnya boleh naik haji dengan konsep haji furoda, tapi harus dari Indonesia izinnya. Iya. Nah ini Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi Arsyad Hidayat mengatakan calon jemaah haji furoda gagal masuk Saudi karena hasil pengecekan identitas jemaah tidak terdeteksi dan tidak cocok dengan pemeriksaan imigrasi. Para jemaah memang mengantongi visa haji, tapi visa mereka ini justru diketahui berasal dari Singapura dan Malaysia, bukannya dari Indonesia. Sejumlah jemaah mengaku telah mengeluarkan biaya haji furoda tersebut antara 200 juta rupiah hingga 300 juta rupiah agar bisa berangkat haji dengan jalur tanpa antri bertahun-tahun. Ya
kalau mau diambil hikmahnya mungkin emang belum waktunya kali ya. Allah izinkan mereka untuk bertamu. Iya, tapi ini kalau baca artikelnya emang udah mencurigakan dari awal. Jadi dari awal tuh pihak PT Al-Fatihnya dari pihak Belum terdaftar. agen perjalanannya tidak pernah memperlihatkan visanya seperti apa. Kan kalau dibaca pasti kebaca ya visa Furoda Singapura, visa Furoda Malaysia. Kita kan paspor Indonesia. Itu makanya guys, oke sih memang banyak yang nggak mau nunggu lama-lama. Kalau kalian punya biaya ya why not, tapi juga dilihat-lihat juga, memilih-milih yang tepat agen travelnya. Ya bener banget, karena ini dari pimpinan perjalanan dari PT Al-Fatih Indonesia Travel, yaitu Bapak Ropidin mengaku pihaknya memang berupaya masuk Saudi dengan memanfaatkan visa Furoda Singapura dan Malaysia. Praktik ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun, sejak tahun 2014. Bahkan pada tahun 2015, ternyata travelnya sempat tersandung kasus karena jemaah tertahan di Filipina saat kepulangan lantaran diketahui menggunakan visa asing ini. Gitu. Ya, ini salah satu jamaah yang bernama Wanto asal Bandung mengaku sejak 25 Juni sudah dikumpulkan di sebuah hotel dekat Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya persiapan pemberangkatan. Tapi pemberangkatan selalu mundur lantaran persoalan visa dan lain sebagainya. Bahkan sejumlah jamaah sempat dicoba diberangkatkan melalui jalur Bangkok, Oman, Riyadh. Namun di Bangkok jamaah dideportasi ke Jakarta kembali karena ada persoalan dokumen. Oke, dan selain kabar mengenai 46 jemaah haji Furoda yang terlantar di Jeddah, ada juga nih kabar mengenai 4 ribuan calon jemaah haji Furoda asal Indonesia yang gagal berangkat ke Tanah Suci karena memang belum mendapatkan visanya dari Saudi ya. Dan Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umroh dan Haji, Syam Resviadi mengatakan bahwa calon jemaah haji Furoda itu belum bisa mendapatkan visa dikarenakan jumlah kuota haji internasional yaitu sebesar 1 juta kuota itu sudah terisi semua. Diketahui Arab Saudi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah tahun ini menerapkan kuota haji sebesar 1 juta kuota. Ya, dan menanggapi polemik tersebut, akhirnya Kementerian Agama buka suara nih millennials. Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kemenak, maksudnya Kementerian Agama, ini Bapak Nur Arifin mengatakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan visa mujamalah adalah penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Betul, dan kemudian dari Kementerian Agama ini juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak berwenang dalam mengelola visa haji mujamalah atau visa haji furoda. Kewenangan Kementerian Agama adalah pengelolaan visa haji kuota Indonesia yang di dalamnya terdapat visa kuota haji reguler dan visa kuota haji khusus. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Hilman Latif mengatakan peraturan terkait visa haji mujamalah ini diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ya, tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Undang-undang tersebut mengatur visa haji Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Oke, lalu apa aja sih? Apa sih itu haji furoda? Mungkin banyak yang belum tahu ya. Nah, ini kita akan bahas tapi nggak sekarang. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang haji furoda tuh kira-kira seperti apa biar pengetahuan kalian tuh makin jelas gitu ya. Besok-besok, di tahun besok nih kalau memang kalian yang punya rezeki lebih terus mau ikut haji furoda, ini agak-agak harus hati-hati ya. Jangan sampai kejadian yang tahun ini. Betul. Gitu. Tapi unik juga ya. Jadi saya pernah mendengar ada pejabat tahun 2018 kalau nggak salah, atau 2019 dengan bangganya bilang naik haji karena undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Ternyata visa furoda ya, karena visa furoda itu visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Gitu ya. Biasanya yang jalur khusus lah, ternyata langsung ya, bisa. Saya pikir kalau undangan gratis nggak bayar. Ternyata tetap bayar gitu kan. Ya setidaknya kan maksudnya biasanya kan kita kalau mau naik haji itu kan nunggunya belasan tahun bahkan sampai ada puluhan tahun ya gitu. Nah dengan visa furoda walaupun kita harus bayar tapi setidaknya kita bisa langsung jalan tahun ini. Betul sekali, dan perlu dicatat juga tuh bahwa kalau kita pasportnya Indonesia, kita hanya bisa menggunakan visa furoda dari Indonesia. Iya, mengikuti di mana kewarganegaraan kalian gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kayak tadi furoda dikeluarkan dari Singapura, dari Malaysia, Filipina, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Karena memang banyak sih kemarin mungkin nggak pakai visa furoda. Cuman pendaftaran hajinya mereka dari negara tetangga. Karena tidak selama menunggu kayak di Indonesia. Betul gitu. sekali, karena kuota negara tetangga banyak yang kosong. Iya, memang kalau karena kita kan penduduknya banyak banget ya. Mau jadi haji semua lagi?
Insya Allah Amin. ya kan. Mabrur. Siapa yang nggak mau ya gitu. Mabrur. Semua berdoanya itu gitu. Oke guys, nanti kita akan lebih detail lagi bahas tentang Haji Furoda itu seperti apa. Tapi kita break dulu sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya, hai Indonesia, kita balik lagi masih sama Nuka dan Ditan. Dan seperti yang tadi udah Nuka spill sebelumnya, kita akan membahas tentang apa sih Haji Furoda. Oke, kita langsung aja ya. Ini kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, Haji Furoda yaitu visanya ya, visa haji yang kuotanya langsung dari pemerintah Arab Saudi tanpa bergantung dengan kuota resmi pemerintah. Ini perlu diketahui juga kalau visa Haji Furoda disebut juga sebagai visa mujamalah atau haji tanpa antri. Jadi calon haji yang menggunakan visa Furoda ini berarti mendapatkan undangan langsung nih biasanya dari kerajaan Arab Saudi untuk bisa berhaji. Meski tidak perlu antri seperti calon haji dengan visa lainnya, calon haji dengan visa Furoda ini juga tak bisa berangkat sembarangan ya. Jadi warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan visa haji mujamalah atau Furoda ini harus berangkat melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK atau perusahaan travel yang telah terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, dan PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau visa Furoda ini wajib melapor kepada Menteri. PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau visa Furoda ini pasti akan dikenai sanksi administratif karena tidak menginformasikan ke kementerian ya. Dan visa mujamalah juga tidak dikelola secara langsung oleh Kementerian Agama. Namun para jemaah tetap harus menggunakan jasa travel haji atau yayasan yang memiliki afiliasi langsung dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Bahkan ada juga jalur perorangan sih kalau mau. Iya bisa Simple, sih. kayak Iya, jalur agen perorangan gitu. Iya betul. Nah jadi sebenarnya nih ada dua macam visa Haji Furoda ya millennials. Yang pertama ini visa Haji Furoda undangan yang diberikan secara khusus kepada orang tertentu sebagai tamu istimewanya kerajaan. Dan khusus untuk tamu istimewa ini biaya hajinya digratiskan. Jadi semua akomodasinya ditanggung oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kedua, visa Haji Furoda Mandiri yaitu jamaah harus membayar biaya hajinya seperti halnya program haji reguler dan haji plus. Haji Furoda Mandiri ini biasanya ditawarkan oleh biro travel resmi PIHK dengan tarif yang cukup mahal sekiranya bisa mencapai 200 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Tapi fasilitas yang didapat juga cukup mewah pastinya dan juga nyaman dengan hotel bintang 5. Ya sesuai lah ya dengan harganya dan lamanya dia di sana kan. Bener. Dan kalau kita membicarakan sendiri mengenai latar belakangnya, kita bakal ngebahas mengenai sejarah Haji Furoda ya. Jadi awal mulanya adanya Haji Furoda sebenarnya tuh berawal banget dari kebijakan pemerintah Kerajaan Saudi yang mengundang orang-orang tertentu sebagai tamu kehormatan raja pada musim haji. Visa khusus tersebut memang hanya diberikan kepada orang-orang yang dianggap spesial atau istimewa dari suatu negara. Namun seiring berjalannya waktu, Haji Furoda malah dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengambil keuntungan ya, karena ini bersifat spesial dan tanpa mengantri. Makanya banyak pihak yang berani membayar tinggi demi melaksanakan ibadah haji tanpa menunggu waktu yang sangat lama. Iya, terus kalau melihat dari tujuan dari Haji Furoda ini tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan antara Kerajaan Arab Saudi dengan negara-negara lainnya di dunia. Selain itu, kuota haji mujamalah yaitu atau Haji Furoda adalah hak pemerintah Arab Saudi untuk mengundang mitra mereka sebagai penghargaan, penghormatan, dan juga dukungan diplomatik lainnya. Tapi sayangnya dalam perkembangannya Haji Mujamalah atau Furoda ini banyak diperjualbelikan seperti mungkin yang tadi. Kejadian tadi tapi kita bahas ilegal ya. kan jatuhnya. Nah ini kalau kita membahas sendiri mengenai kelebihan Haji Furoda, ada beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah tidak perlu antri atau menunggu karena ini akan terdaftar, jadi habis daftar langsung berangkat tahun itu juga. Dan poin kedua positifnya adalah akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan jemaah haji lainnya. Dari mulai ID card dan juga tenda di Armina juga ada. Dan kalau kita ikutan Haji Furoda ini udah pasti resmi dan tercatat di daftar jamaah haji secara online atau e-hajj ya. Terus salah satu hal positifnya lagi tentang Haji Furoda adalah ini akan lebih mudah saat melewati pemeriksaan di imigrasi maupun di pos pemeriksaan memasuki kota Mekah. Dan selanjutnya hal positif kalau kita ikut Haji Furoda adalah fasilitas dan lokasi penginapannya. Ini dari mulai kelas pesawat maupun kelas hotel maupun tenda di Armina bisa di-upgrade.
Dan untuk waktu atau durasi pelaksanaan haji furoda selama di Arab Saudi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Ya, ada juga kelemahannya ya selain kelebihannya. Nah, biasanya nih kalau kelemahannya pemberitahuan disetujui atau tidak permohonan visa furoda relatif dekat dengan hari atau tanggal pelaksanaan ibadah haji. Jadi buat kita deg-degan nih bisa atau enggak nih disetujui atau enggak gitu kan. Terus harga atau biaya untuk pelaksanaan haji ini relatif memang lebih jauh mahal banget dari biaya atau harga ongkos haji ONH khusus atau plus yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi ini Iyalah 300 juta. Iya, ini menarik sih kalau ngomongin haji furoda kan tadi kan salah satu catatannya adalah kalau kita haji furoda itu kita akan mendapatkan fasilitas bintang 5. Ya. Sedikit catatan dari saya yang pengalaman umroh ya. Waktu itu saya ingat hotelnya itu tidak bintang 5, saya ingat banget. Bintang 4 kalau nggak salah. Tapi kita nggak akan nikmatin hotel juga, bakal sering ibadah. Ya iyalah. Sebenarnya ya. Tidur juga cuma berapa jam. Iya, ibadah. Karena Saya kan, bangun subuh terus iya, loh. kita kan subuh harus di sana berjamaah juga gitu kan. Iya. Saya subuh ya saya sama kakak-kakak saya bandel-bandel gitu kan. Tapi subuh bangun karena pengen ibadah di sana. Subuh bangun, kadang tidur bentar, bangun lagi nanti gitu loh. Bawaannya pengen ibadah, pengen ngaji, pengen doa Kayaknya terus. ya pengen di sana mumpung. Ya ampun guys, mudah-mudahan ya bisa. Iya, berangkat jadi ke sana. maksudnya kalau omongannya adalah fasilitas mewah, percaya deh kita nggak akan sempat menikmati fasilitasnya kalau Karena menurut kita saya. akan lama-lama benar-benar di Masjidil Haramnya. Lebih kita sering di benar-benar sana. banyak ibadahnya, ya kan? Kayaknya untuk beranjak dari sana tuh berat gitu ya, karena Ya. pengen nikmatin benar-benar ibadahnya pengen total gitu. Ya benar banget. Jadi saya ingat sekarang. Jadi kalau nggak salah buat biasa ya orang tua ya. Jadi orang tua dapat tuh yang bintang 5 karena ada adik-adik saya. Jadi kamarnya gede banget. Sedangkan saya hotelnya kayak kepisah satu lift gitu tapi udah beda hotel. Gitu. Saya sama kakak-kakak saya beda hotel. Tapi intinya kita nggak menikmati. Iya, banyak-banyak di hotel juga. Kita tidak menikmati fasilitas di hotel juga sih. Iya, sebenarnya. pastinya lah. Udah sampai sana kapan lagi guys gitu. Ya ampun, orang-orang pengen berlomba-lomba. Ya, pokoknya satu hal yang saya waktu saya umroh adalah pas mau lempar jumroh kan kita ketakutan karena ini kan katanya setan diikat di situ, simbolnya kan di situ. Ternyata pas saya datang karena umroh ya sepi. Terus cara kita mau lemparnya nggak di satu tempat, ada banyak tempat mau lempar di mana. Jadi kayak ke parkiran ITC terus kita turun lempar-lempar, udah balik umroh. Nggak ngantri soalnya. Iya. Enaknya gitu ya. Iya, lagi Kalau umroh. kan. Beda ya sama kalau haji. haji kan pasti ramai Ramai. banget gitu. Oke, kita masih akan bahas lagi tentang haji furoda. Tadi kan udah kita bahas tentang definisinya, keunggulannya, kelemahannya juga. Kira-kira abis ini kita mau bahas apanya ya? Nah, untuk kalian yang penasaran jangan kemana-mana ya. Yap, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi. Yes, welcome back to the show. It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih ngebahas mengenai bukan polemik sih, mengenai konsep haji furoda, ya Iya, kan? ini banyak yang masih salah paham. Banyak. Banyak yang kemarin juga kan sayang kan udah ngeluarin duit banyak. taunya nggak jadi ratusan berangkat, juta. bermasalah. Akhirnya bermasalah karena ini dia, kita harus juga meneliti ya, pintar-pintar melihat agen travel. Gitu. Betul sekali, kalau agen travel yang nggak tercatat, udah jangan. Dan lagi pula gini, Kementerian. ini dicatat ya. Kalaupun kalian mau pakai visa haji furoda, itu tetap yang ngeluarin di mana kalian tinggal. Maksudnya Negara Indonesia, sesuai dengan pasportnya. Jadi nggak bisa tuh kalian yang dikeluarin nanti dari Singapura, Malaysia. Kalau udah tahu kayak gitu, kalian stop. Iya, tapi harus hati-hati juga karena kadang-kadang para travel agent itu nggak memperlihatkan visanya ke Nah kita. itu harus dari Pinter-pinteran sih. telitinya dari kita kan, Ya. calon jemaahnya. Gitu. Ini sedikit bahas aja ya, kalau inget kan gak usah inget sih, gak usah kita bahas oknumnya. Inget dong 5 tahunan lalu kalau Iya, nggak yang salah mana ada heboh banget, kasus first itu. travel pertama itu loh, Iya. pertama travel. Yang membohongi banyak banget jamaah haji, dianya pelesiran ke luar Iya, negeri taunya pakai kemana-mana. konsep ini ya, skema Ponzi namanya kan Iya. kayak MLM. Nah itu Ngeri juga tuh. asal tahu aja ya, gara-gara perubahan mereka, sebenarnya dari sebelum kasus itu, para travel haji itu sudah punya namanya tarif bawah. Jadi kalau harganya beda 50.000 aja mereka tahu yang dikurangin tuh apa. Nah gitu. ini perbedaannya bukan 50.000, jutaan rupiah. Nah itu dia ratusan juta Nah perbedaannya. itu kalian juga harus hati-hati kalau nemu agen travel yang kira-kira kok standarnya misalkan di harga 30, 35, dia menawarkan harga 20.
Nah ini perlu Hati-hati pertanda nih. tanya nih, gitu ini benar atau enggak? Jadi Karena serba kan udah salah ya, pernah. terlalu mahal hati-hati, terlalu murah Mahal. juga harus hati-hati. Iya itu dia. Serba salah, Bos. Serba salah ya, kita yang sedang-sedang. Padahal kita mau ibadah loh. Iya, Oke. tapi kadang-kadang oknum tuh ada aja yang nipunya ya, Iya, bisa-bisa. pelaku. Anyway, setelah di 2 segmen barusan kan kita sudah membahas mengenai Haji Furoda. Ini sebenarnya di Indonesia itu masih ada loh 2 jenis program pelaksanaan haji gitu kan. Lainnya yaitu yang disebut dengan haji khusus atau biasa disebut ONH plus, ongkos naik haji plus, dan juga haji reguler. Yuk, kita bahas satu-satu, yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah haji khusus. Haji khusus atau yang kerap disebut ongkos naik haji plus atau ONH plus, ini sebenarnya merupakan program haji resmi yang masuk dalam kuota haji pemerintah. Kuota haji Indonesia sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan terdiri atas kuota haji reguler dan haji khusus. Ini nggak seperti haji furoda yang tanpa antri ya. ONH plus, ongkos naik haji plus ini masih memiliki masa tunggu sekitar 5 sampai 7 tahun. Nggak bisa langsung berangkat. Tergantung dari daerah masing-masing lah. Akan tetapi, masa tunggu haji khusus ini jauh lebih cepat dibanding haji reguler yang bisa mencapai belasan maupun puluhan tahun. Iya. Jadi masuk dalam kuota pemerintah, penyelenggaraan Haji Plus tidak dilakukan langsung oleh Kementerian Agama, melainkan dilakukan oleh PIHK sesuai aturan pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan khusus pastinya. Adapun biaya haji khusus atau ONH Plus ini ditetapkan oleh PIHK dengan mengacu ketetapan Kementerian Agama. Jadi rata-rata biaya haji khusus sendiri berkisar di antara 150 juta rupiah sampai 160 juta rupiah. Ini tergantung nilai kurs saat calon jemaah melakukan pendaftaran dan pelunasan ya. Furoda Oke. 2 kali lipat ya. Ini 300 kan juta. ONH plus. Iya, itu pun udah cepet ya. Dan masih nunggu 5-7 tahun. Iya, walaupun lebih cepet. Lebih cepat. Tapi tetap emang Furoda. Ya Kali kalau kalian 2. emang punya duit banyak mah Ya. silakan. Soalnya kalau ONH plus tahu saya bisa nyicil. Ya, per bulan, per sama bulan. kayak biaya haji reguler. Iya. Iya betul. Sama Iya. cuman lebih mahal aja cicilannya. Iya, cuman kan kayak orang-orang yang mohon maaf nih tidak mampu, Heeh. mereka kan tuh bisa nyicil. Makanya kadang-kadang kasihan kan Makanya pakai kalau ONH ditipu biasa. Yap, gitu. bener banget. Oke, kalau kita ngebahas mengenai dari sisi fasilitasnya sendiri, untuk fasilitas yang didapatkan dalam program Haji Plus ini dari mulai hotel bintang 5 yang jaraknya lebih dekat ke Masjidil Haram ya. Bahkan saat pelaksanaan puncak ibadah haji bisa melakukan wukuf di Padang Arafah, jemaah haji akan bermalam di Muzdalifah dan Mina dengan disediakan tenda dan alas kasur yang nyaman. Bagian dalam tenda juga sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan loh, jadi gak kepanasan ya. Dan jangka waktu ibadah program Haji Plus ini hanya berlangsung catat maksimal 26 hari untuk kelompok Arba'in di Masjid Nabawi. Sementara bagi kelompok non-Arba'in bahkan ini bisa dilakukan lebih cepat lagi, antara 15 sampai 19 hari untuk naik hajinya. Haji Arba'in sendiri ini adalah ibadah haji yang disertai dengan pelaksanaan sholat fardu sebanyak 40 kali di Masjid An-Nabawi Madinah tanpa terputus. Untuk dapat melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 kali itu, jemaah haji harus tinggal di Madinah saat haji selama 8 atau 9 hari yang di tiap harinya melaksanakan sholat fardu berjamaah sebanyak 5 waktu. Ya lanjut kita ke... Iya benar, 8-9 hari. Benar. Iya benar. Dihitung sama dia. Gue itu kan sehari 5 kali. Iyalah. Iya benar dong. Iya 40 benar. Iya. Oke selanjutnya kalau haji reguler. Nah kalau program haji reguler ini merupakan bentuk jalinan kemitraan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk warga negara Indonesia atau WNI. Program haji reguler dikelola langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Dibanding Haji Plus, haji reguler mendominasi kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Ini biasanya masa tunggu calon jemaah haji program reguler ini lama ya guys ya dibanding program haji lainnya yakni sekitar 10 sampai 30 tahun. Iya. Untung sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap menunggu haji. Mencintaimu. Oh ya menunggu haji. Mudah-mudahan sih nggak nyampe 50 tahun, Iya. 30 tahun juga kita nunggunya deg-deg ser itu ya masih ada umur apa enggak itu Betul. kan ya. Sementara untuk biayanya ya pastinya lebih murah dibandingkan harga program haji lainnya hanya berkisar 40 juta rupiah. Bisa nggak kalau kita lunas berangkat? Gak bisa juga tetap nunggu. Tetap ya kuotanya karena ngantri banget Iya. ya. Ini tergantung dengan kurs saat calon jemaah haji melakukan pendaftaran dan pelunasan biaya lagi-lagi Ya, benar banget. Dan membicarakan mengenai fasilitas yang didapatkan dari program haji reguler, ini biasanya sudah sepaket ya
dengan hotel tempat penginapan. Namun hotel bagi program haji reguler ini jaraknya agak jauh dari Masjidil Haram. Kemudian saat puncak ritual ibadah haji untuk melakukan wukuf di Padang Arafah, para jemaah haji akan bermalam di Musdalifah dan Mina yang kemudian dilanjutkan dengan melontar atau melempar jumroh di Mina. Jemaah haji program haji reguler akan disediakan tenda, namun hanya menggunakan alas karpet biasa. Dan untuk jangka waktu pelaksanaan ibadah haji di program reguler sendiri ini berlangsung selama 40 hari atau sebulan lebih. Iya, mereka tuh biasanya berangkat paling awal, pulang paling akhir. Ya, bener. Iya, kalau ONH Plus kan bisa H-7 baru nyampe, H+7 udah bisa pulang. Lebih cepet. Ini gitu. tapi ini masih mending sih, maksudnya 40 hari, tapi kan di Arab Saudi terus. Bayangkan zaman dulu, berangkat aja 2 bulan naik kapal laut. Gak usah dibayangin deh kan, lu mah ngadi deh, iya. Sedih. Nggak bayangin nunggu 15-30 tahun antri aja tuh udah puyeng. Lu suruh gua nggak bayangin lagi zaman dulu. Naik kapal laut dulu 2 bulan, 3 bulan. Ya ampun ya kan. Kapal lautnya nggak bisa langsung, harus berhenti dulu ngambil Itu padahal ransum. 3 bulan, padahal mah 3 bulan sebelumnya kalau di Indonesia mungkin bisa bercocok tanam dulu. Makanya tanaman dan nunggu udah bisa, ibaratnya. udah bertani dulu tuh ibaratnya kan. Bisa dibilang bersyukur lah ya kita hidup di masa ini yang banyak opsinya. Iya, ya mudah-mudahan yang belum bisa berangkat haji bisa secepatnya dapat undangan dari Allah langsung. Amin. Kita nggak tahu caranya, hari ini kita bilang kita belum ada rezeki. Kalau udah panggilan Maya ada aja. Mudah-mudahan ya Allah. Tapi sedikit bahas aja ya, kalau cuma pengen dipanggil haji gitu kan ya. Kalau umroh kita dipanggil haji sama askar-askar yang ada di sana. Haji gitu. Itu gue bingung deh. Gue juga bingung. Itu gue juga bingung. Niatnya kan umroh itu cuma ibadah tapi tidak ini kan. Maksudnya anggaplah itu sebenarnya sambil jalan-jalan gitu kan. Beda sama haji ya. Iya. Nah kadang yang lucunya orang sekarang pulang umroh dipanggilnya haji maunya gitu. Bu haji dong. Lalu kan umroh bukan haji dalam arti. Tapi kalau kita ke Arab Saudi kan ada laskar-laskar yang jagain Masjidil Haram. Semua dipanggil haji. Iya itu beda. Orang sana beda. Balik ke Indonesia, orang Indonesianya minta dipanggil haji, ya kan? Kebalik ya gitu. Ya cuman sih sebenarnya itu kan kalau kata Mama Dede. Itu kan gelar bukan untuk disombongkan. Bisa ngomongnya sesuai Mama Dede coba? Nggak bisa. Coba. Haji itu bukan. Nggak bisa tuh kan adanya berbeda. Mama Dede bulat, gue cempreng. Dia dapat banget ya kalimatnya. Mimik mukanya tuh pas, udah pas banget itu Mama Dede. Kayaknya udah takut aja kalau dia ngomel tuh udah deg-degan. Coba bisa disampaikan Mama Nuka gimana pesan dari Mama Dede? Jadi kalau kata Mama Dede ya, nggak boleh pala pilih ya. Haji tuh nggak boleh disombongkan. Jadi jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati ingin. Oke, jangan. Jadi kemana-mana kita bakal balik lagi. That's all tentang Haji Furoda. Di Tanda Nuka bakal balik lagi tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.